Selamat pagi, selamat datang di Ngolam, ngobrol lebih dalam kali ini bersama dengan Gaby. Nah, pada episode kita kali ini kita mau berbicara mengenai rumah. Sebagai tempat untuk berlindung dan juga berkumpul dengan keluarga, tentunya rumah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Kalau kita berbicara mengenai rumah, tentunya kita mau merawat rumah yang kita miliki dengan sebaik mungkin agar rumah yang kita tempati nyaman digunakan dan juga aman bagi keluarga. Resiko kerugian maupun kerusakan terhadap rumah tentunya tidak kita harapkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa resiko tersebut tidak diketahui kapan dan bagaimana akan terjadinya. Di 2022 sendiri tercatat ada sekitar 2.788 bencana, di mana 2.524 diantaranya ternyata berdampak terhadap rumah. Itu hanya data di 2022. Tapi tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada solusi bagi Anda para pemilik rumah, yaitu dengan Simas Rumah Hemat Plus Plus. Kali ini kita sudah ditemani oleh seorang narasumber yang pastinya sangat kredibel di bidang asuransi. Beliau adalah Bapak Ketut Pasek Swastika, yaitu Direktur dari PT Asuransi Sinarmas. Halo Pak Ketut. Hai Gaby. Ya. Oke, Pak, kan tadi saya bilang Bapak kredibel nih. Kalau boleh tahu nih Pak, saya. udah berapa lama sih Pak pengalaman yang kerja di bidang asuransi? Waduh, kelamaan ya. Mungkin sedikit dari yang tersisa. Karena pas Desember 2003, saya akan genap bekerja secara terus-menerus di dunia perasuransian selama 40 tahun. Ya, karena saya memulai karir saya di perasuransian itu 2 tahun sebelum lahirnya PT Asuransi Sinarmas. Kalau PT Asuransi Sinarmas kan lahirnya tahun 85. Saya mulai bekerja di perasuransian tahun 1983. Jadi tahun 2023 saya akan genap mengabdi atau bekerja di perasuransian ini selama 40 tahun. Dan 20 tahun lebih itu di tempat yang sama ini. Udah lama banget ya Pak, ya berarti hampir seumur saya Pak. Oh iya. Kerja di Asuransi Sinarmas. Benar. Kesibukannya apa Pak belakangan ini? Kalau biasa, boleh tahu. Orang tua ya tetap kerja dan apa istilahnya MC ya? Ngomong cucu. Ya, sesekali masih berolahraga, jalan kaki di sekitar rumah. Once a week kita saya punya teman perkumpulan golf bersama. Main golf ya Pak ya. Di Damai Indah ya. Oke, boleh mungkin next episode-nya gitu ya, kita bahas mengenai produk dari golfnya PT Asuransi Sinarmas. Oh gitu. Siap. Kalau nggak salah Sinarmas kan lagi gencar menjual hole in one-nya. Dan sudah menjadi mungkin salah satu yang termasyur kali ya. Maksudnya terkenal itu termasyur ya. Ya di pasaran hole in one di Indonesia. Hanya ada beberapa players di market. Ya, boleh. Kebetulan ya. Anak istri saya yang terakhir itu, anak saya juga sih, suka golf. Dia punya semacam kanal YouTube juga untuk pergolfan. Silahkan, kapan-kapan kita syuting di lapangan. Oke Pak, kayak yang tadi saya mention di awal nih Pak, kan kita hari ini mau ngomongin soal rumah nih. Ngomongin soal rumah dulu ya Pak, golfnya belakangan. Ya itu yang penting tuh. Kalau katanya nggak usah, bukan sekedar ngomong nih, ngomong lebih dalam tentang ngolam kita betul. Kan? Ya. Betul, untuk ngobrol lebih dalam mengenai produk rumah dari PT Asuransi Sinarmas gitu ya Pak ya? Ya. Pak, kalau ngomong soal rumah nih, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai pentingnya proteksi asuransi untuk rumah tinggal? Oke, begini Gaby, pentingnya proteksi rumah dari segi asuransi ya. Tentu ya seperti Gaby katakan tadi, rumah itu adalah salah satu kebutuhan pokok kita.
sandang, pangan, kan gitu kan? Betul, Pak. Dan papan. Nah, papan itu rumah. Jadi memiliki rumah kan kadang-kadang adalah idaman setiap orang. Nah, kalau sudah punya tentu ingin melindunginya. Betul. Jadi menurut saya setuju dengan Gaby bahwa memiliki proteksi yang baik untuk rumah yang kita sudah bangun. Ada yang membangun seperti istana, ada yang membangun dengan susah payah. Tentu kita ingin melindunginya. Jadi benar sekali bahwa proteksi untuk rumah yang sudah kita miliki terhadap risiko-risiko yang akan terjadi sangat penting sekali. Begitu, Gaby. Ya. Oke, Pak. Terus menurut Bapak gimana sih sejauh ini awareness masyarakat untuk mengasuransikan rumahnya? Ya, terus terang saya katakan bahwa secara menyeluruh awareness kesadaran berasuransi di masyarakat kita memang perlu dari waktu ke waktu ditingkatkan. Memang dulu rendah, sekarang sudah membaik, tapi belum seperti yang diharapkan atau belum sejajar dengan awareness berasuransi seperti yang ada di negara-negara tetangga kita misalnya. So, awareness ini kita perlu tingkatkan terus dengan bentuk literasi bersama regulator misalnya OJK, atau kita lakukan sendiri kepada para nasabah kita yang sangat setia mengikuti bimbingan atau komunikasi yang kita lakukan lewat media sosial misalnya begitu. Jadi benar awareness itu belum begitu tinggi, tapi perlu kita tingkatkan bersama begitu. Lalu Pak, kalau berbicara mengenai proteksinya nih, apa saja sih proteksi yang bisa kita berikan untuk rumah tinggal kita? Kemudian bagaimana cara menentukan jaminan yang tepat nih Pak untuk rumah kita? Khusus untuk pertanyaan ini saya ingin merefer ke sebuah produknya PT Asuransi Sinarmas yang kita bilang Simas Rumah Hemat Plus gitu. Inilah produk yang tertepat menurut saya bagi perlindungan rumah tinggal yang Bapak Ibu miliki, karena ini cakupan jaminnya luas dan mungkin dari segi premi dibuat terjangkau atau dibuat sedemikian rupa mengikuti aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh OJK begitu. Jadi Simas Rumah Hemat Plus. Itu nama produk kita ya. Plus-plusnya itu berarti karena jaminannya lengkap ya Pak lengkap ya, banget. banyak sekali ya proteksinya. Kemudian Pak, kalau kita mau ambil asuransi nih, Simas Rumah Hemat Plus, apa aja sih syarat yang harus kita penuhi? Secara garis besar ya, dalam berasuransi itu kan ada asas atau prinsip yang harus dipatuhi. Misalnya prinsip harus mengungkapkan fakta. Nah, ini berlaku bagi calon nasabah, berlaku juga bagi para penanggung. Ya, kewajiban yang dari calon nasabah yang kita bilang adalah kewajiban mengungkapkan fakta tentang objek pertanggungannya, tentang rumahnya ini. Nah, itu harus diisi dalam yang namanya surat permohonan penutupan asuransi. Jadi harus diisi dengan lengkap, dengan benar dan sesungguhnya. Nah, sedangkan kewajiban dari pihak asuransi kami adalah kami ceritakan bahwa memang rumah itu akan terancam risiko dan tidak semua risiko dijamin. Jadi yang kita jaminkan adalah apa yang tertuang di perjanjian kontrak kita yang namanya polis asuransi, begitu. Baiklah. Kemudian Pak, khusus nih mengenai produk dari Simas Rumah Hemat Plus, apa aja sih yang dijamin dan apa yang tidak dijamin dalam produk ini Pak? Pertama objeknya dulu ya. Saya ingin cerita objeknya yang kita sering singkat sebut memenuhi 3 syarat C. C pertama konstruksi bangunan. Kita untuk produk ini Sinarmas hanya menerima rumah yang konstruksinya kelas 1. Artinya berbahan baku, berbahan yang tidak mudah terbakar. Ya. Kedua, lokasinya. Kita mengharapkan rumah tinggal Bapak Ibu ini ada di tempat yang mudah atau bisa dijangkau oleh lewatnya alat pemadam kebakaran. Yang ketiga adalah yang kita bilang okupasi. Okupasi adalah penggunaan rumah itu sendiri. Harus digunakan sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal yang ditinggali, bukan rumah tinggal kosong ya. Kita tidak menerima itu. Jadi 3C inilah
konstruksinya kelas 1, lokasinya di tempat yang apa bisa dijangkau pemadam kebakaran dan bebas banjir. Maksud saya tidak setiap tahun terendam ya. Pak. Dan ketiga adalah kegunaan bangunan adalah untuk rumah tinggal, bukan yang lain, bukan untuk restoran, bukan untuk apa misalnya bengkel gitu, bukan. Ya. Bukan juga untuk kantor ya Pak berarti? Bukan, ya, rumah, hanya ya? untuk rumah tinggal. Ya. Kemudian nih Pak, apa sih yang yang menjadi keunggulan gitu Pak dari produk Simas Rumah Hemat Plus Plus ini dibanding dengan produk lain yang sejenis? Gaby kan bilang tadi, jadi jaminan rumah ini mungkin luas ya, memang luas. Betul. Ada jaminan dasar, jaminan tambahan. Saya ingin menekankan dua yang unggulannya, karena yang kalau nggak salah ingat saya ada banyak sekali tuh, hampir katakanlah lebih dari 10. Lebih dari 10 jaminan, termasuk misalnya kalau rumah kita terbakar, kita harus membuang puingnya, itu ya removal of debris dapat. Atau mungkin karena akibat kebakaran di rumah kita, tetangga sebelah menuntut kita, ya kita harus menggantinya, itu namanya tuntutan tanggung jawab hukum. Dan sebagainya. Tapi ada dua hal yang ingin saya tegaskan, yang merupakan produk unggulan dari Sinarmas yang mungkin tidak diberikan oleh atau tidak ada di asuransi lain. Yakni kalau nasabah melakukan penambahan objek ya yang belum sempat melaporkannya, katakanlah kita beri waktu 90 hari. Ya, tiba-tiba udah terjadi sesuatu. Nah, kita sebagai penanggung Simas Rumah Plus Plus ini kita merasa bertanggung jawab terhadap penambahan objek yang sudah ada itu. Jadi nasabah seolah-olah mempunyai tambahan harga pertanggungan gitu, tanpa perlu melapor. Ya. Satu lagi dalam hal klaim, klaim yang nggak begitu besar-besar, klaim yang relatif kecil gitu ya. Kalau di asuransi lain kan nanti setiap ada klaim, harga pertanggungan yang ada di polis direview ulang lagi itu oleh para penanggung. Cukup nggak? Kalau cukup oke, kita bayar sesuai dengan asas yang ada ya, indemnity, membayar semua kerugian. Tapi gimana halnya kalau harga pertanggungan tidak cukup, atau yang kita bilang under insurance? Nah, untuk klaim-klaim kecil, produk Sinarmas ini tidak mengenakan yang namanya under insurance atau pro rata claim, tidak. Kita klaim, kita akan proses seperti biasa, khususnya klaim yang di bawah 5% dari harga pertanggungan, atau 10% kalau nggak salah ya. Kita akan proses, langsung bayar tanpa mereview ulang harga pertanggungan. Itu dua keunggulan utama dari produk Simas Rumah Hemat Plus Plus ini. Gitu. Mungkin sampai sini udah banyak penonton dan juga pendengar kita yang tertarik ya Pak dengan produk Simas Rumah Hemat Plus Plus ini. Nah, ya Pak, kita mundur sedikit deh. Tadi kan ada 3 syarat ya Bapak bilang. Yang kedua itu adalah syarat lokasinya. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada rumah dari pendengar ataupun penonton kita yang ternyata terletak di daerah rawan banjir, masih bisa nggak sih Pak pakai produk ini? Itu rawan banjir. Untuk soal banjir ya, kami membaginya 3 kelompok daerah, ada zona. Zona yang rawan, zona yang sedang, zona yang bagus. Tentu yang bisa langsung diterima oleh Sinarmas adalah kalau yang rumah itu berlokasi di zona yang bagus dan sedang ya. Sedangkan rumah yang kata orang, daerah ini setiap tahun banjir, setiap tahun banjir. Nah, itu harus case by case, kasus per kasus. Kadang-kadang walaupun dibilang dia berlokasi di daerah yang rawan, tapi rumah itu sendiri mungkin sudah ditinggikan, sudah berada di atas batas ambang air. Jadi itu hal seperti itu bisa kita terima. Tapi kalau misalnya kita tahu sebuah daerah zonanya setiap tahun kebanjiran, melebihi setinggi lutut gitu kan, ya itu namanya kan bukan risiko lagi. Itu adalah kepastian, itu tidak bisa. Tapi kalau di lokasi tersebut, si pemilik rumah sudah menaikkannya melebihi batas yang biasa ada, maka para underwriter-nya Sinarmas akan dengan senang hati menerima rumah Bapak Ibu
kalau ingin di cover dengan Simas Rumah Hemat Plus Plus. Jadi bisa. Oke, berarti bukannya mutlak, nggak bisa. Bukan harus mutlak, beli ya, tapi Pak? Okay. untuk yang kasus tadi terakhir, kasus per kasus kita lihatnya. Oh, berarti nanti ada semacam surveinya dulu ya, Pak ya? Kira-kira begitu, ya. Oke. Kemudian kita lanjut nih, Pak. Yep. Bagaimana sih kira-kira cara PT Asuransi Sinarmas menentukan harga pertanggungan yang bisa di-cover? Sebenarnya menjawab ini ya, kita bukan pihak yang menentukan harga pertanggungan. Yang paling tahu harga membangun rumah itu. Yang paling tahu harga dari perabot yang ada di rumah itu. Kan pemilik rumah. Betul. Jadi bukan Asuransi Sinarmas yang menentukan. Tapi kita mempunyai saran ya kepada setiap calon nasabah kita, bagaimana cara menetapkan harga pertanggungan yang tepat. Ya, tentunya kalau rumah tinggal, ya harga membangun kembali rumah itu. Oh, oke. Dan jangan lupa sertakan faktor inflasi. Ya, faktor inflasi. Karena apa? Misalnya kita beli polis di awal tahun ini, kita nggak akan tahu kan, seperti dikatakan tadi. Betul. Risiko itu kapan terjadi ini kita nggak tahu. Pas terjadinya di akhir 12 bulan periode polis. Pasti dalam periode yang sekian lama itu kita mengalami namanya inflasi. Jadi mohon selalu menetapkan harga pertanggungan sesuai dengan harga membangun kembali plus memperhitungkan adanya faktor inflasi. Oh, nah, kecukupan harga pertanggungan ini penting sekali. Ini salah satu tip lah katakan bagi nasabah yang ingin membeli asuransi ya, apapun itu, yakni kecukupan harga pertanggungan. Ya, mengapa? Karena pihak asuransi kan berjanji akan memberi ganti rugi, artinya mengganti sebesar kerugian. Nah, untuk itu pihak asuransi meminta imbalan balik, tolong harga pertanggungannya harus sepenuh mungkin, secukupnya. Cukup dalam arti kalau rumah adalah untuk membangun kembali plus inflasi tadi. Nah, itu penting tuh. Jadi kecukupan harga pertanggungan penting. Karena kalau tidak cukup, mohon maaf nanti kalau misalnya klaimnya ya tidak dibayar cukup juga. Itu sangat wajar kan? Itu saya kira yang ingin saya titipkan ya. Pesankan kepada ibu bapak nasabah semua pendengar ini atau penonton ini bahwa menentukan harga pertanggungan itu sangat penting ya. Itu saja. Oke, baik Pak. Kemudian nih kalau misalkan ada nasabah yang sudah membeli produk Simas Rumah Hemat Plus Plus, kemudian ternyata terhadap rumahnya itu terjadi resiko kerugian, Pak. Gimana sih Pak? Ya? Cara untuk mengajukan penggantiannya seperti apa? Ya, semua aturannya kita ada di polis sebenarnya ya. Jadi ada masa pelaporan polis. Misalnya untuk kasus asuransi rumah, mohon kata-katanya sih selalu dimulai dengan kata segera melaporkan apabila ada indikasi mau klaim. Ya segera tuh yang kalau nggak salah di asuransi rumah mungkin paling telat tuh 3 kali 24 jam. Saya kira udah cukup ya. Karena rata-rata sekarang udah ada telepon, ada email dan sebagainya. Jadi paling tidak segera melaporkan bahwa rumah yang kita asuransikan ini telah mengalami sebuah peristiwa yang menyebabkan nasabah menderita kerugian. Jadi segera melaporkan. Prosesnya bisa macam-macam. Malah sekarang Sinarmas mempunyai banyak kanal ya atau opsi untuk melaporkan kerugian. Bisa lewat telepon tentu kan, email dan sebagainya. Jadi kalau membelinya lewat agen ya silakan hubungi agen Anda dan dia pasti akan meneruskan prosesnya ke dalam. Ya. Berarti kuncinya untuk segera melaporkan peristiwa yang menyebabkan kerugian tersebut ya Pak ya? Iya. Oke, terakhir nih Pak, bisa diberikan sharing nggak sih ke penonton dan juga pendengar kita semua, tips untuk membeli sebuah produk asuransi bagi rumah tinggal? Tip, ya mungkin tadi sudah selesai.
Udah saya singgung ya, tip pertama itu untuk membeli asuransi dalam hal penentuan itu harga pertanggungan. Sangat wanti-wanti saya ingatkan. Saya ulangi lagi, Argus mencantumkan harga pertanggungan yang cukup, karena ini asuransi rumah, cukup untuk membangun rumah itu kembali, plus boleh tambahkan faktor inflasi, karena kita nggak tahu kapan sebuah peristiwa akan terjadi. Ya. Yang keduanya tentu memilih perusahaan asuransi yang ya secara keuangan kuat ya. Seperti contoh misalnya Sinarmas kan, mendapatkan rating dari Vivindo, mendapatkan rating dari Fitch misalnya. Itu adalah sebuah pernyataan dari pihak luar ya, bahwa secara finansial perusahaan Sinarmas ya kuat begitu. Begitu kira-kira tipnya ya untuk memilih asuransi yang baik. Terima kasih Pak Ketut, luar biasa sekali pemaparannya, sangat mengedukasi penonton dan juga pendengar Ngolam kita ya. Terima kasih juga untuk para pendengar dan juga penonton Ngolam yang sudah menyaksikan Ngolam pada episode kali ini. Bagi penonton dan juga pendengar yang tertarik untuk membeli produk Simas Rumah Hemat Plus Plus, bisa langsung cek di website PT Asuransi Sinarmas, yaitu sinarmas.co.id. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube PT Asuransi Sinarmas, dan terus ikuti episode Ngolam di episode selanjutnya. Akhir kata, saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Dadah, sampai jumpa. Terima kasih.